Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang aktiva tetap yang ada di bab 17 dari buku Dr. Andes Ismail, yaitu dengan judul Akuntansi Bank dan Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Di sini anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri, Zikrika Bungardika, lalu ada Laili Rohyatun Haniah, dan yang terakhir ada Gabriel Oktariansi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan aktiva tetap? Nah, aktiva tetap ini aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai gitu dan dibangun lebih dahulu gitu. Jadi misalnya bangunan belum jadi, nah itu dibuat agar siap pakai gitu, baru disebut dengan aktiva tetap. Nah, di sini aktiva tetap itu digunakan untuk operasi perusahaan gitu dan tidak dengan maksud dijual dan dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun seperti itu. Nah, aktiva tetap diperoleh sebesar harga perolehan. Harga perolehan itu adalah jumlah kas atau setara dengan kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau digunakan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dari aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membeli. Nah, di sini contoh ilustrasinya pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Bima Surabaya membeli tanah dengan harga 500 juta dan biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris sebesar 5 juta, biaya balik nama 5 juta, biaya pajak atas pembelian tanah ada 20 juta. Dan ada biaya sampai tanah ini siap dibangun sebesar 20 juta. Nah, pada tanggal yang sama, Bank Bima juga membeli meja dan kursi kantor sebesar 200 juta. Pembayaran yang dilakukan melalui rekening giro penjual atau bisa dibilang ini dilakukan dengan cara tunai. Gitu. Nah, di sini jurnalnya yaitu jurnal atas perolehan tanah. Di sini pembelian tanah tanggal 1 Mei dan harga tanah siap dipakainya itu dari jumlah harga tanah dan biaya lain-lainnya seperti itu sampai dikatakan siap dipakai. Tanahnya ada di akun debit, lalu kas atau giro penjual itu ada di akun kredit sebesar 500 juta 550 juta seperti itu. Karena di jumlah 500 ditambah 5 juta ditambah 5 juta ditambah 20 juta dan ditambah 20 juta. Nah, untuk inventarisnya dia buat jurnal lagi dengan akun inventaris yaitu di debit sebesar 200 juta dan kas atau giro penjual 200 juta di kredit. Nah, selanjutnya ada aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian, akan tetapi ini dilakukan dengan cara kredit seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Pada tanggal 1 Maret 2007, PT Bank Bima Surabaya membeli mobil Kijang Innova tahun 2007 sebesar seharga 175 juta dengan memperoleh kredit sebesar 150 juta. Nah, ia memperoleh kredit 150 juta nih. Dan cara membayarnya itu jangka waktu kreditnya 3 tahun dan bunganya 1%. Nah, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulannya dan biaya-biaya yang diperlukan sampai mobil ini siap pakai itu ada biaya notaris, biaya pajak, biaya balik nama, biaya provisi kredit. Nah, di sini akunnya seperti apa? Di sini kendaraannya di debit sebesar 180.500.000. Nah, ini dari mana? Ini dari harga mobilnya yaitu 175 juta ditambah biaya lain-lain itu biaya sampai kendaraan ini siap dipakai. Jadi dijumlahkan totalnya 180 juta 180.500.000. Nah, di sini ada kas dan utang kendaraan. Kan disebutkan memperoleh kredit sebesar 150 juta. Jadi ditaruh utang kendaraannya
dan membayar sebesar 30.500.000. Itu karena dikurang sama utang kendaraan ini. Lalu pembayaran angsurannya di bulan berikutnya, yaitu bulan April. Di sini cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya itu adalah 150 juta ini kredit per 36 bulan, karena di sini perhitungannya 3 tahun. Terus terus ada 1%-nya kan, 1%-nya itu ternyata 1.500.000. Nah, yang dibayarkan sebesar 5.666.667 rupiah, dan utang kendaraannya ini dia masih mempunyai utang kendaraan sebesar 41.660.667 rupiah gitu. Yang ada di debit, utang kendaraannya di debit karena masih mempunyai utang kendaraan sebesar dia membayar utang kendaraan sebesar sekian, lalu biaya bunganya sekian, lalu kas atau giro penjual, berarti kan ini dia membayar sebesar 5 juta ya, jadi ada di kredit seperti itu. Dan ini akan dilakukan setiap bulannya sampai 36 kali, karena tadi jangka waktunya ada 3 tahun atau 36 bulan seperti itu. Lalu aktiva tetap yang diperoleh dengan pembangunan sendiri. Nah, di sini kan aktiva tetap tadi dikatakan apabila pembangunannya itu sudah selesai gitu, baru dikatakan aktiva tetap. Nah, untuk sampai selesai, di sini tanggal 1 Maret 2007 PT Bank Bima Surabaya membangun gedung kantor dan melakukan kontrak kerja dengan kontraktor dengan nilai kontrak sebesar 700 juta dan PPN-nya 10%. Dan pembangunan dilakukan 9 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan 30 November 2007. Dan pembayaran ini dilakukan dengan termin penyelesaian pekerjaan, dan terminnya ini ada 3 bulan, yaitu bulan Mei, akhir bulan Juli, dan akhir bulan November. Di sini dikatakan 30% di bulan Mei. Nah, cara perhitungannya itu bagaimana? Jadi 30% dikali 700 juta ditaruh di kredit atau nama akunnya giro kontraktor sebesar 210 juta, dan utang PPN-nya itu 10% dari 210 juta ini, jadi 21 juta. Nah, dijumlahkan jadinya bangunan dalam penyelesaian. Begitu juga di bulan kedua, karena 30% juga nih, sama. Jadi, perhitungannya juga sama. Nah, yang terakhir ada di bulan November, sebelum pembangunan ini selesai, dibayarkan sebesar 280 juta. 280 juta ini dari mana? Dari 700 juta dikali 40% gitu. Jadi kreditnya di giro kontraktor 280 juta dan utang PPN-nya itu 10% dari 280 juta, yaitu 28 juta. Dan ini dijumlah jadinya masuk ke dalam akun dalam penyelesaian yang ada di debit sebesar 308 juta. Nah, akhirnya jadilah akun aktiva tetap gitu, karena pembangunannya sudah selesai. Dan di sini bangunan dalam penyelesaiannya akhirnya dinolkan karena sudah selesai gitu. Jadi dijumlah dari bangunan dalam penyelesaian yang sebelumnya, itu totalnya ada 770 juta dan ada di kredit gitu, biar dinolkan. Dan bangunannya sebesar 770 juta ada di debit. Seperti itu. Lalu di sini ada aktiva tetap yang diperoleh dengan pertukaran. Di sini maksudnya bagaimana? Ini ada ilustrasinya. 1 Maret 2007, PT Bank Bima menukarkan 1 juta lembar sahamnya dengan tanah seluas 200 meter dan nilai pasar sahamnya itu 5.100 dan nilai nominalnya 5.000, dan menukar inventaris kantornya sebesar 100 lembar saham dengan nilai pasar 1.400 per lembar dan nilai nominalnya itu 1.500. Nah, seperti ini. Untuk perolehan tanahnya di sini kita hitung dulu nilai dari nilai nominalnya. Di sini kan menukarkan 1 juta lembar. 1 juta lembarnya dikali dengan nilai nominal, yaitu 5.000. Dikalikan jadinya
5 miliar ya kan. 5 miliar dimasukkan ke saham biasa. Nah, di sini karena lebih pas dikalikan lebih tinggi nilai pasar saham, maka dia akan mendapatkan agio sebesar 100 juta. Nah, di sini 5 miliar 100 juta dijumlahkan, masuklah akun tanah gitu yang ada di debit, jadinya 5 miliar 100 juta. Dan bagaimana perolehan inventarisnya? Sama perhitungannya. Jadi nilai lembarnya ini, saham per lembarnya ini dikali dengan nilai nominal dulu 150 juta. Ya, jadinya 150 juta. Lalu dikurang nih dengan nilai pasarnya berapa? 140 juta. Jadi dia mendapatkan disagio karena lebih besar di nilai nominal. Disagionya ada di debit, akun debit sebesar 10 juta karena harganya selisihnya itu 10 juta gitu. Jadi saham biasanya ada di kredit, disagio dan tanahnya itu ada di debit sebesar 140 juta untuk tanah, disagionya 10 juta dan saham biasanya 150 juta. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laili. Kemudian, perolehan aktiva tetap dengan menukar itu juga bisa dengan menukar aktiva tetap lainnya. Pencatatan aktiva tetap yang diperoleh dengan cara menukar dengan aktiva tetap lainnya adalah dengan mencatat sebesar nilai wajar dari aktiva yang diserahkan. Aktiva yang diserahkan jika sudah terpakai maka akan dihitung sesuai dengan nilai bukunya. Perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar dari pertukaran aktiva tetap ini dapat menimbulkan laba atau rugi pertukaran. Berikut adalah ilustrasi dari perolehan aktiva tetap dengan menukar aktiva tetap lainnya. Pada tanggal 1 Maret 2007, PT Bank Bima membeli tanah dan gedung kantor milik PT Sri Kandi dengan luas bangunan gedung 150 meter persegi dan luas tanah 500 meter persegi. Harga tanah dan bangunan disepakati sebesar 400 juta, dengan rincian harga bangunan sebesar 150 juta dan harga tanah 250 juta. Pembelian ini dilakukan dengan menukar 2 unit kendaraan masing-masing 150 juta dan uang tunai sebesar 100 juta. Harga perolehan kendaraan milik PT Bank Bima masing-masing 180 juta dan telah disusutkan sebesar 50 juta. Next. Tolong ditutup pintunya ya. Contoh yang pertama dari ilustrasi perolehan aktiva tetap dengan menukar aktiva tetap lainnya yang menimbulkan keuntungan. Di sini pada tanggal 1 Maret, tanah didebit sebesar harga perolehannya yaitu 250 juta. Kemudian bangunan juga didebit sebesar harga perolehannya yaitu 250 juta. Bangunan maksudnya 150 juta, kemudian penyusutan atas kendaraan sebesar 50 juta per kendaraan dicatat dengan akumulasi penyusutan kendaraan yang didebit sebesar 100 juta. 100 juta ini didapatkan dari penyusutan 2 kendaraan, yaitu yang tadi masing-masing 50 juta. Kemudian pada sisi kredit, kendaraan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu 180 juta dikali 2, yaitu 360 juta. Kas juga dikredit sebesar 100 juta karena Bank Bima mengeluarkan uang tunai sebesar 100 juta. Kemudian karena pertukaran ini menimbulkan laba, maka pada sisi kredit juga dicatat laba pertukaran sebesar 40 juta. Untuk perhitungannya dapat dilihat bahwa keuntungan atau laba sebesar 40 juta didapatkan dari selisih antara harga perolehan tanah dan bangunan dengan total aktiva yang diserahkan. Next. Kemudian, ada contoh lainnya dari perolehan aktiva tetap dengan pertukaran yang menimbulkan kerugian. Ilustrasinya masih tetap sama seperti sebelumnya, tapi harga perolehan 2 kendaraan berubah menjadi 450 juta dan penyusutannya sebesar 100 juta. Untuk jurnalnya, pada tanggal 1 Maret, tanah didebit sebesar 250 juta, bangunan sebesar 150 juta, dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 100 juta. Kemudian, karena pertukaran ini menimbulkan kerugian, maka rugi atas pertukaran ini dicatat pada sisi debit sebesar 50 juta.
Pada sisi kredit, kendaraan dicatat sebesar harga perolehannya yaitu 450 juta. Dan uang tunai yang dikeluarkan oleh Bank Bima dicatat sebagai kredit pada kas sebesar 100 juta. Untuk perhitungannya dapat kita lihat bahwa selisih harga perolehan tanah dan bangunan dengan total aktiva yang diserahkan nilainya lebih tinggi sehingga menimbulkan kerugian sebesar 50 juta. Next. Berikutnya adalah pencatatan aktiva tetap yang diperoleh dengan sewa guna usaha. Perolehan dengan cara sewa guna usaha ini berarti bank tidak mengeluarkan dana secara sekaligus, akan tetapi dengan cara membayar sewa sampai dengan jangka waktu tertentu. Transaksi sewa guna usaha ini dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha. Pencatatannya sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran dan ditambah dengan nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Pembayaran atas sewa guna usaha ini diangsur sebesar angsuran pokok ditambah dengan beban bunga sesuai dengan tingkat bunga yang diperhitungkan. Ilustrasi atas perolehan aktiva tetap yang diperoleh dengan sewa guna usaha itu pada tanggal 1 Maret 2007, PT Bank Bima Surabaya membeli 100 unit komputer dengan harga 5 juta per unit dari PT Mitra. Pembelian dilakukan dengan cara leasing atau sewa guna usaha selama 5 tahun. Bunga yang dibebankan oleh PT Mitra adalah 12% PA flat. Dalam perjanjian, Bank Bima boleh melakukan pembelian komputer tersebut setelah masa sewa guna usaha berakhir. Next. Ini adalah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi perolehan aktiva tetap melalui sewa guna usaha. Yang pertama adalah jurnal pada saat perolehan aktiva. Aktiva sewa guna usaha untuk inventaris didebit sebesar 500 juta. Ayat jurnal ini mencatat perolehan inventaris berupa 100 unit komputer dan pada sisi kredit menimbulkan kewajiban sebesar 500 juta karena pembayaran atas aktiva tetap dilakukan secara berangsur. 500 juta ini didapatkan dari 5 juta harga per unit komputer dikali 100 unit komputer. Untuk jurnal pembebanan bunga pada 1 Maret dicatat biaya bunga sebesar 5 juta pada sisi debit dan kewajiban bunga di sisi kredit sebesar 5 juta. Diakui sebagai kewajiban karena pembayaran bunga dibayar secara angsuran. Perhitungan untuk pembayaran sewa setiap bulan adalah pembayaran angsuran itu terdiri dari angsuran pokok dan beban bunga ya setiap bulannya. Cara menghitung angsuran pokok adalah dengan cara membagi total kewajiban dengan jangka waktu sewa guna usaha. Nah, di sini total kewajibannya adalah 500 juta dan jangka waktu pembayaran angsuran adalah 2 tahun dan dibayar setiap bulannya. Maka 500 juta dibagi dengan 24 bulan sama dengan 20.833.333 rupiah. Untuk pembebanan bunga setiap bulan dihitung dengan cara mengalihkan bunga per bulan atau bunga per tahun sebesar 12% dibagi dengan 12 bulan kemudian dikalikan dengan 500 juta. Maka bunga setiap bulan adalah 5 juta. Bunga ini dihitung dengan menggunakan metode flat rate. Next. Kemudian untuk jurnal pembayaran angsuran pada setiap bulannya akan dicatat pada sisi debit kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp20.833.333 dan kewajiban bunga sebesar 5 juta. Kewajiban ini didebit setiap bank melakukan pembayaran angsuran. Kemudian pada sisi kredit kas atau giro PT Mitra sebesar Rp25.833.333 Next. Selanjutnya ada pencatatan untuk aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan atau hibah. Dalam pencatatan perolehan ini, bank akan mencatat nilai aktiva tetap sebesar harga pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan atau hibah. Ilustrasinya pada tanggal 1 April, Bank Bima mendapat sumbangan berupa 10 set meja kursi kantor dengan nilai wajar sebesar 100 juta. Jurnal untuk mencatat perolehan inventarisnya adalah inventaris kantor pada sisi debit dan modal
Sumbangan pada sisi kredit masing-masing dicatat sebesar nilai wajarnya, yaitu 100 juta. Next. Berikutnya adalah metode penyusutan aktiva tetap. Penyusutan ini dilakukan dengan tujuan agar bank bisa mencadangkan dana untuk mengganti aktiva yang telah habis masa manfaatnya. Next. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa penyusutan aktiva tetap akan menurun secara proporsional setiap periode, di mana rumus penyusutan dengan metode garis lurus adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa aktiva tetap dan dibagi dengan usia ekonomis aktiva tetap. Ilustrasinya adalah kendaraan yang dibeli dengan harga perolehan sebesar 180 juta dengan nilai sisa 20 juta disusutkan selama 8 tahun. Maka jumlah penyusutan per tahunnya adalah 180 juta dikurangi 20 juta dibagi dengan 8 tahun, maka akan didapatkan 20 juta. Jika penyusutan dihitung per bulan, maka 20 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 1.666.667 rupiah. Next. Dengan jurnal penyusutannya itu, biaya penyusutan aktiva tetap per tahun di sisi debit sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutan aktiva tetap di kredit sebesar 20 juta. Dan untuk per bulan, penyusutan per bulan, akunnya tetap sama. Hanya bedanya terletak di nominal penyusutannya, yaitu 20 juta dibagi dengan 12, yaitu 1.666.667 rupiah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Gaby. Ya, yang kedua itu mengenai metode jam jasa atau service hours method, di mana metode jam jasa ini merupakan metode pembebanan penyusutan yang tergantung pada jumlah jam kerja pemakaian aktiva tetap. Nah, untuk rumus penyusutannya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan jam kerja. Nah, untuk ilustrasinya, Bank Bima memiliki 100 unit komputer dengan harga 5 juta. Masing-masing komputer tersebut dapat digunakan selama 15.000 jam. Bank Bima menggunakan selama 300 hari dalam 1 tahun dan 10 jam dalam sehari. Dan untuk nilai residu komputer per unitnya itu adalah 500.000. Maka untuk perhitungannya, kapasitas penggunaan komputer 15.000 jam, kemudian penggunaan komputer per tahunnya itu adalah 300 hari dikali dengan 10 jam per hari, maka hasilnya adalah 3.000 jam per tahun. Dan kemudian untuk penyusutan per jamnya, yaitu 500 juta yang diperoleh dari 5 juta dikali dengan 100 unit komputer dikurangi dengan 50 juta yang diperoleh dari 500.000 dikali 100 unit komputer, maka dibagi dengan 15.000 jam, maka hasilnya adalah 30.000. Sehingga untuk beban penyusutan per tahunnya itu adalah 3.000 dikali dengan 30.000, maka hasilnya adalah 90 juta. Dan untuk per bulannya, tinggal dibagi dengan 12, maka hasilnya itu adalah 7.500.000. Next. Nah, sehingga untuk pencatatan jurnal itu sama seperti metode garis lurus, hanya beda di nominalnya saja. Nah, untuk jurnal penyusutan per tahunnya itu, biaya penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 90 juta. Dan untuk jurnal penyusutan per bulannya, next. Biaya penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 7.500.000. Nah, yang ketiga itu adalah metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini merupakan metode pembebanan penyusutan yang digunakan dengan asumsi bahwa aktiva tetap itu baru akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan aktiva tetap sejenis yang sudah lama, di mana beban penyusutannya itu pada awal tahun akan lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, cara untuk menghitung metode jumlah angka tahun ini adalah dengan mengalihkan bagian pengurang yang setiap tahun itu selalu menurun, dikalikan dengan harga perolehan setelah dikurangi dengan nilai residu. Nah, untuk contoh ilustrasinya, harga perolehan 100 unit komputer, yaitu 500 juta, dengan nilai sisa sebesar 50 juta disusutkan selama 5 tahun. Maka dasar perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pembilang,
Pembilang ini merupakan bobot tahun yang bersangkutan, sehingga untuk tahun pertama itu bobotnya itu adalah 5, tahun kedua itu adalah 4, dan seterusnya sampai dengan tahun kelima. Dan untuk penyebutnya itu merupakan jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva tetap, sehingga tinggal dijumlahkan, yaitu 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, maka hasilnya adalah 15. Maka dengan penjelasan tersebut, beban penyusutan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu dapat dilihat dengan tabel berikut. Next. Nah, untuk tabel ini, kolomnya itu ada tahun, bobot, faktor pengurang penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Untuk nilai bukunya tadi kan diketahui 500 juta. Nah, maka untuk penyusutan tahun pertama itu, 5/15 dikali dengan 500 juta nilai bukunya atau harga perolehan dikurangi dengan 50 juta yang merupakan nilai sisanya. Maka hasilnya itu adalah 150 juta. Sehingga akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu adalah 150 juta, dan untuk nilai bukunya itu adalah sebesar 350 juta, yang diperoleh dari 500 juta dikurangi dengan 150 juta. Untuk penyusutan tahun keduanya itu, cara perhitungannya sama, di mana faktor pengurangan pada tahun kedua itu adalah 4/15 dikali dengan 500 juta dikurangi dengan 50 juta, maka hasilnya adalah 120 juta. Sehingga akumulasi penyusutan pada tahun kedua itu adalah 270 juta, yang diperoleh dari 150 juta ditambah dengan 120 juta, dan untuk nilai bukunya itu adalah sebesar 230 juta, yang diperoleh dari 350 juta dikurangi dengan 120 juta. Dan untuk tahun ketiga, 4, dan 5, itu cara perhitungannya sama. Intinya itu adalah dikali faktor pengurang dikali dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Dan untuk akumulasi penyusutannya itu setiap tahunnya akan bertambah, sedangkan untuk nilai bukunya itu setiap tahunnya akan berkurang. Next. Nah, sehingga untuk penyusutan per tahun, untuk tahun pertama itu adalah 150 juta, dan untuk per bulannya itu tinggal dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 12.500.000. Sehingga untuk pencatatan jurnalnya itu sama seperti metode-metode sebelumnya, di mana untuk jurnal penyusutan per tahunnya itu, biaya penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 150 juta, dan untuk jurnal penyusutan per bulannya, biaya penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 12.500.000. Dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima, pencatatan jurnalnya itu sama. Next. Nah, yang terakhir ini adalah metode double declining balance, di mana metode ini merupakan metode pembebanan penyusutan yang dihitung dengan mengalihkan dua dari penyusutan yang menggunakan metode garis lurus, di mana dalam penyusutannya itu tidak dilakukan rata setiap tahunnya, tetapi besarnya penyusutan itu dihitung dari nilai buku. Nah, untuk contoh ilustrasinya itu adalah pada tanggal 1 Maret 2007, Bank Bima membeli 100 unit komputer seharga 5 juta, sehingga totalnya itu adalah sebesar 500 juta, yang disusutkan selama 5 tahun, dan penyusutannya itu adalah menggunakan metode double declining balance. Maka penyusutan setiap tahunnya itu dapat dibuat dengan tabel berikut ini. Nah, diketahui itu penyusutan per tahunnya adalah 40%. Nah, untuk tabelnya itu, ada kolom tahun, nilai perolehan, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Untuk nilai perolehan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu adalah sama, sebesar 500 juta. Dan untuk penyusutannya itu, pada tahun pertama, penyusutannya itu 500 juta dikali dengan 40%, maka hasilnya adalah 200 juta. Sehingga akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu adalah 200 juta, dan untuk nilai bukunya itu adalah sebesar 300 juta, yang diperoleh dari 500 juta dikurangi dengan 200 juta. Kemudian pada tahun kedua, penyusutannya itu adalah 300 juta, nilai buku dikali dengan 40%, maka hasilnya adalah 120 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya itu bertambah menjadi 320 juta, dan untuk nilai bukunya itu berkurang menjadi 180 juta. Untuk tahun ketiga, penyusutannya itu adalah 180 juta dikali dengan 40%, maka diperoleh 72 juta, sehingga akumulasi penyusutannya bertambah 392 juta, dan untuk nilai bukunya itu bertambah 108 juta. Dan untuk tahun keempat,
Penyusutannya itu 108 juta dikali dengan 40%, diperoleh hasil 43.200.000, maka akumulasi penyusutannya itu adalah 435.200.000, dan untuk nilai bukunya itu adalah 64.800.000. Sehingga untuk tahun kelima, penyusutannya itu sama dengan nilai buku pada tahun keempat. Next. Sehingga penyusutan per tahun untuk tahun pertama itu adalah 200 juta, dan untuk penyusutan per bulannya itu adalah tinggal dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 16.666.667. Sehingga untuk pencatatan jurnalnya itu masih sama seperti dengan metode sebelumnya, yaitu biaya penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 200 juta, dan untuk jurnal penyusutan per bulannya, biaya penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 16.666.667. Dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima, pencatatan jurnalnya juga sama. Next. Nah, selanjutnya itu adalah penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap dijual itu dikarenakan aktiva tetap tersebut sudah tidak digunakan atau sudah ketinggalan zaman. Di mana apabila harga jual aktiva tetap itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, maka selisihnya itu akan diakui sebagai keuntungan penjualan aktiva tetap dan akan dikelompokkan dalam pendapatan non-operasional. Dan apabila harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku, maka selisihnya itu akan diakui sebagai kerugian penjualan aktiva tetap dan akan dikelompokkan menjadi beban non-operasional. Next. Nah, untuk contoh ilustrasinya, Bank Bima menjual kendaraan dengan harga jual 85 juta, di mana kendaraan tersebut diperoleh dengan harga 170 juta dan nilai sisa 20 juta, sehingga kendaraan tersebut disusutkan selama 5 tahun dan telah digunakan selama 3 tahun. Nah, untuk asumsi penyusutannya itu dapat digunakan dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan juga metode jumlah angka tahun. Nah, untuk asumsi penyusutan dengan metode garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, maka diperoleh dasar penyusutannya itu adalah 150 juta. Sehingga untuk penyusutan per tahunnya itu 150 juta dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 30 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ketiga itu adalah sebesar 90 juta. Sehingga untuk nilai buku pada tahun ketiga ini adalah 170 juta dikurangi dengan 90 juta, maka hasilnya adalah 80 juta. Dan untuk harga jualnya tadi di keterangan soal adalah 85 juta, maka diperoleh keuntungan penjualan aktiva tetap sebesar 5 juta. Next. Sehingga pencatatan jurnal penyusutannya itu adalah kas dan akumulasi penyusutan aktiva tetap di debit sebesar 85 juta dan 90 juta, dan keuntungan penjualan aktiva tetap dan aktiva tetap kendaraan di kredit sebesar 5 juta dan 170 juta. Next. Dan yang kedua itu mengenai asumsi penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Nah, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, dibuat tabel, lalu dilakukan penghitungan penyusutan setiap tahunnya, yaitu faktor pengurang dikali dengan nilai buku atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Sehingga untuk penyusutan tahun pertamanya itu sebesar 50 juta dan akumulasi penyusutannya 50 juta dan untuk nilai bukunya adalah 120 juta. Untuk tahun kedua, penyusutannya itu adalah 40 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 20 juta, dan tahun kelima itu adalah 10 juta. Dan untuk akumulasi penyusutannya itu setiap tahunnya akan bertambah, begitupun sebaliknya untuk nilai buku, setiap tahunnya itu akan berkurang. Next. Nah, sehingga nilai buku pada tahun ketiga itu 170 juta dikurangi dengan 120 juta, maka hasilnya adalah 50 juta. Dan untuk harga jualnya tadi adalah 85 juta, maka keuntungan penjualan aktiva tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun ini adalah sebesar 35 juta. Sehingga pencatatan jurnal penyusutannya itu adalah
kas sebesar 85 juta dan akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 120 juta di debit, dan keuntungan penjualan aktiva tetap sebesar 35 juta dan aktiva tetap kendaraan sebesar 170 juta di kredit. Next. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.